Pemerintah. Tim Liputan Berita 1. Kita akan membahas ini lebih dalam bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Mas Uki, sehat Mas Uki? Sehat, alhamdulillah. Mas Adi, sehat Mas Adi. Saya mau ke Mas Uki dulu. Mas Uki, apakah instruksi memperbaiki komunikasi ini artinya Presiden Prabowo merasakan betul begitu adanya ketidakefektifan komunikasi yang dibangun jajarannya kepada rakyat sampai ada instruksi khusus gitu? Ya, jadi begini, Presiden mengatakan bahwa komunikasi itu harus disempurnakan lagi, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini kaitannya erat dengan banyaknya kebijakan ya yang sudah ditelurkan ya, yang sudah dibuat, program-program juga dimulai dari makan bergizi gratis, lalu kemudian cek kesehatan gratis, lalu kemudian ada efisiensi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya. Dan dengan semakin banyaknya program dan kebijakan baru, gebrakan-gebrakan baru di pemerintahan yang sekarang, tentu saja kompleksitas ya terkait dengan komunikasi itu kebutuhannya meningkat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kebutuhannya itu ada, kaitannya itu dengan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang dibuat, program yang diluncurkan dalam waktu yang sangat dekat. Kurang lebih seperti itu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama, Presiden menginginkan agar yang namanya program pemerintah, kebaikan-kebaikan yang sudah dihasilkan oleh program tersebut itu terkomunikasikan dengan baik. Lalu yang kedua adalah terkait dengan akurasi dari informasi tersebut. Dan ini ya kita juga merupakan sebuah tantangan tersendiri ya, menyampaikan informasi yang akurat di tengah-tengah banyaknya kebijakan yang kemudian kebijakan tersebut dibuat di jangka waktu yang berdekatan gitu. Nah, yang ketiga adalah Kabinet Merah Putih ini kan bisa dibilang ini adalah suatu kesatuan ya. Jadi tidak ada yang maju ke depan, yang lain ke kiri, tidak ada yang maju ke kanan, yang lain ke belakang. Jadi semuanya harus seirama, ritmenya juga harus sama. Dan program-program Presiden di sini nggak ada yang single sector. Semua program Presiden, program hasil terbaik cepat, program prioritas, Asta Cita, itu semuanya multidimensional yang melibatkan berbagai kementerian. Dan komunikasi yang dimaksud itu memang harus komunikasi yang terkoordinasi. Jadi 3 ini ya, yang pertama itu adalah kebaikan dari kebijakan ini harus lebih intens lagi dikomunikasikan. Yang kedua adalah akurasi soal informasi, dan yang ketiga adalah informasi dan komunikasi ini harus terkoordinasi antar kementerian lembaga. Demikian, Mas. Oke, saya ingin coba garis bawahi pernyataan Mas Uki tadi. Mas Uki menyebutkan bahwa ada kebijakan-kebijakan baru dan kompleksitasnya yang lebih rumit begitu, termasuk juga temuan-temuan yang jarak waktunya berdekatan begitu. Apakah ini artinya bahwa tim komunikasi kepresidenan belum rembukan dulu begitu sebelum akhirnya angkat bicara ke publik, atau seperti apa? Saking buru-burunya gitu, saking ditanyai wartawan gitu. Saya nggak yakin dengan yang dimaksud temuan itu apa. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal tupoksi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, itu adalah mengkomunikasikan apa yang menjadi program-program unggulan, yaitu program hasil terbaik cepat tadi, program prioritas yang di bawah payung Asta Cita. Kurang lebih seperti itu ya. Memang ada kementerian-kementerian yang memiliki program-program di luar yang saya sebutkan tadi, tapi Kantor Komunikasi Kepresidenan itu fokus ke yang saya sebutkan tadi. Nah, itu pun ya kalau misalnya nanti ada instruksi dari Presiden, ada arahan dari Presiden untuk mengkomunikasikan hal lain di luar yang tadi saya katakan, nah itu tetap menjadi tugas kami. Tapi secara umum program hanya program-program prioritas dan hasil terbaik cepat yang termaktub di Asta Cita yang menjadi tupoksi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kurang lebih demikian, Mas. Oke, saya ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, seperti apa Anda menilai instruksi Presiden ini? Presiden sampai kemudian menyampaikan begitu bahwa harus diperbaiki begitu komunikasi dan sebagainya gitu. Seberapa serius masalah komunikasi di jajaran Kabinet Merah Putih ini dari kacamata Anda? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau kita mendengarkan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto, betapa pentingnya menyampaikan komunikasi publik dengan baik ke rakyat, karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan pro populis itu
Kalau tidak disampaikan dengan baik, tidak disampaikan dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Karena saya kira begitu banyak contoh-contoh yang saya kira sudah pernah terjadi di lingkaran kekuasaan pemerintah, statementnya itu seringkali menimbulkan kontroversi. Dulu misalnya soal Badan Gizi Nasional yang mengatakan mungkin salah satu dari menu makan bergizi gratis itu misalnya belalang, ada ulat dan seterusnya dan seterusnya. Itu betul sebenarnya untuk di daerah tertentu, tapi untuk mayoritas masyarakat di Indonesia menu makan bergizi gratis membayangkan makan belalang itu nggak relevan, Mas, dan mungkin belum diuji bagaimana validasinya. Jadi hal-hal yang semacam itu sepertinya jangan lagi terulang, sehingga program makan bergizi gratis yang penting itu mungkin takut diciderai oleh statement-statement di internal pemerintah yang kurang tersampaikan dengan baik. Begitupun misalnya ketika dulu kita mendengarkan Menteri PPN dan Bappenas sempat mengatakan bahwa makan bergizi gratis itu jauh lebih mendesak dibandingkan dengan misalnya memberikan lapangan pekerjaan. Bagi saya ini adalah dua program yang sama-sama penting. Jangan sampai ada kesan bahwa makan bergizi gratis itu di atas segala-galanya dengan menafikan program-program strategis yang lain. Begitupun misalnya ketika kalau tidak salah ada seorang menteri yang juga bicara terkait dengan bagaimana indeks harga saham gabungan yang sempat turun, kan muncul statement bahwa ekonomi RI di Indonesia itu lebih hebat dari Timur Leste. Bahkan kita juga mendengarkan bagaimana statement Wakil Menteri Agama beberapa waktu yang lalu, ormas minta THR itu adalah budaya Indonesia yang tidak perlu dibesar-besarkan dan seterusnya Mas. Itu yang saya kira kebijakan-kebijakan politik pemerintah pro rakyat yang sangat populis, down to earth, kalau model komunikasinya langsung itu tidak terlampau bisa dipahami dengan nyata, apalagi misalnya sering dihadap-hadapkan dengan isu yang lain, dikhawatirkan isu strategis itu justru akan menimbulkan kontroversi. Karena kita dengar dulu waktu soal ada usulan makan bergizi gratis, salah satu menunya itu adalah belalang dan lalat, kan isu soal makan bergizi gratis akan hilang. Yang ada itu buli-bulian bahwa pemerintah itu tidak punya dana yang banyak untuk membiayai makanan ini dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ, Mas, jangan sampai keinginan pemerintah yang memang ingin berbuat sesuatu yang baik untuk rakyat ini oleh para orang di sekitarnya tidak tersampaikan dengan baik. Dalam konteks inilah tentu posisi juru bicara istana ataupun juru bicara kepresidenan memang dalam tanda kutip harus bisa menjadi pemadam kebakaran dalam konteks meluruskan kalau ada statement-statement menteri, wakil menteri, kepala badan yang sebenarnya secara substansi bagus tapi yang keluar itu adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Okay. Saya kira di situ, Mas. Sejauh ini tapi Mas Adi melihatnya sudah sesuaikah begitu? Sudah berhasilkah menjadi pemadam kebakaran kah? Sejauh ini memang seakan-akan kementerian dengan kepala komunikasi kepresidenan itu hal-hal yang terpisah, Mas. Menteri ngomong apa, kemudian wakil menteri ngomong apa, dan PCO sepertinya memang memiliki tupoksi masing-masing untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan langsung yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya saya belum pernah mendengar bagaimana PCO itu memberikan klarifikasi terkait hal-hal yang sifatnya kontroversial. Dulu misalnya ada mobil pejabat yang dikawal, yang teot-teot itu kontroversi, tapi seingat saya belum ada klarifikasi dan pernyataan resmi dari kawan-kawan PCO. Begitupun misalnya ketika ada kepala badan ataupun utusan khusus kalau tidak salah Gus yang kemudian menyampaikan statement-statement yang dinilai merendahkan tukang es keliling, juga tidak muncul klarifikasi ataupun semacam pembelaan ataupun semacam permintaan maaf kepada publik. Mungkin itu adalah sesuatu yang mungkin entah itu slip tang dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin saya salah membaca posisi PCO karena yang saya bayangkan PCO itu adalah jubir istana dan pemerintah yang cukup melekat. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya kontroversial, mungkin PCO itu memberikan sesuatu yang sifatnya meluruskan, memberikan informasi yang sesuai dengan jalur, dan itulah yang semestinya harus disampaikan kepada publik, sehingga kekisruhan-kekisruhan apapun itu bisa dihindari. Karena saya khawatir hal-hal yang sifatnya sepele dan kontroversial, itu menghilangkan hal-hal yang sifatnya programatik, sifatnya besar, dan itu bersentuhan langsung dengan rakyat, Mas. Termasuk misalnya pernyataan Menteri BPN beberapa waktu yang lalu bahwa makan bergizi gratis itu jauh lebih mendesak dari misalnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan pernyataan-pernyataan yang menurut saya agak kurang elok dan seringkali diprotes oleh publik.
Oke, mari kita jadikan diskusi ini sebagai ruang konfirmasi kalau gitu, Mas Adi. Mumpung ada Mas Uki di sini, Mas Uki, komunikasi antar kelembagaan sejauh ini seperti apa? Tetapi kalau tadi Mas Adi juga menyampaikan beberapa hal begitu, tidak ada klarifikasi dari PCO begitu. Anda melihat ini seperti apa? Ya, di luar yang tadi saya katakan bahwa tupoksi Presidential Communication Office atau kantor komunikasi presidenan ini adalah program-program unggulan, program prioritas, hasil terbaik cepat. Perlu dicatat juga bahwa statement yang keluar dari kantor komunikasi presidenan ini dapat dianggap sebagai statement presiden, kurang lebih seperti itu ya, atau statement institusi kepresidenan. Jadi memang sudah menjadi hal yang sangat wajar ya apabila tidak semua kontroversi gitu, itu untuk direspons oleh PCO. Namun demikian, PCO kadang-kadang ikut mengkoordinasikan kepada kementerian terkait ya, untuk membangun narasi ya, untuk muncul ke publik, untuk mengkomunikasikan kepada rakyat terkait dengan hal-hal yang sedang dibicarakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga mengukur ya, mengukur siapa yang sekiranya ini paling pas untuk muncul ke publik. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, kantor komunikasi kepresidenan sendiri juga ya. Jadi kalau tadi kata Mas Adi, PCO sebaiknya meluruskan apa yang kemudian pernyataan-pernyataan tertentu yang kemudian diterima secara berbeda oleh masyarakat. Ini ada baiknya untuk meluruskan. Tetapi kalau dari kacamata Anda sebaiknya mungkin itu juga bukan PCO gitu yang bertugas untuk meluruskan itu karena bukan tupoksinya. Iya, semuanya itu kasuistis Mas ya, itu kasuistis ya. Jadi pernah juga suatu hari kan yang kita pernah heboh soal gas LPG misalnya ya. Gas LPG itu dan terkait dengan antrian dan lain-lain, dan saat itu presiden itu tidak menyalahkan kebijakannya tapi kemudian merevisi implementasinya, kurang lebih seperti itu ya, sehingga yang tadinya pengecer itu sebelum dia menjadi subpangkalan dia tidak bisa menjual gas melon, namun kemudian setelah presiden intervensi kemudian dia boleh mengecer lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti ini kami ikut mengklarifikasi gitu. Jadi sekali lagi kalimat yang keluar dari kantor komunikasi kepresidenan itu adalah dapat dianggap sebagai kalimat presiden. Dan tentu saja tidak semua kontroversi. Kan kalau di Twitter misalnya di X ya, itu kan setiap hari isinya kontroversi. Nah ini kalau misalnya PCO menanggapi terus, nah ini lama-lama kita yang memiliki agenda setting sendiri untuk kita kemudian mengkomunikasikan program-program unggulan, program pro rakyat, itu lama-lama bisa terbengkalai kalau misalnya kita setiap hari damage control gitu ya, menanggapi kontroversi. Iya betul. Nah, kalaupun kemudian ada sebuah kasus gitu ya, itu statusnya adalah untuk direspon. Jadi begini Mas, kita itu punya tools ya di kantor kami, itu untuk memonitoring isu apa di lokasi mana ya, magnitudenya berapa, diperbincangkan berapa orang, dan sentimen orang positif atau negatif. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dengan alat tersebut kemudian dibuat judgement apakah isu ini untuk dipantau atau isu ini untuk direspons oleh istana gitu. Nah, kalau dia berstatus untuk dipantau, ya kita akan memantau secara intens gitu. Nah, kalau dia berstatus untuk direspons, nah ini kita kaji lagi siapa yang merespons, apakah istana atau apakah kemudian kementerian. Nah, koordinasi di sinilah yang kita kerjakan juga selama ini yang terkait dengan koordinasi dengan kementerian dan juga lembaga. Saya ambil contoh misalnya waktu makan bergizi gratis ketika kick off, itu hampir ya belasan kali ya, itu menteri, wakil menteri dan lain-lain itu ikut turun ke dapur-dapur, ikut turun ke sekolah-sekolah, dan inilah salah satu bentuk dari hasil koordinasi dari PCO ke kementerian dan juga lembaga. Demikian Mas. Baik, jadi tidak semua isu itu diperlukan tanggapan dari PCO begitu ya. Terima kasih Mas Uki sudah berkenan hadir bersama kami secara virtual di Berita Satu Utama. Terima kasih Mas Adi juga sudah berkenan bergabung bersama kami dan berbagi insight pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Mas Adi, Mas Uki. Makasih Mas. Kita